Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Nurdaya SPD, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan ke-1 tahun 2025 akan melaksanakan uji kerja praktek pembelajaran pada pelajaran PKN dengan materi nilai-nilai Pancasila dan MI Rodotul Muta'alimin Sawahan Duren. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Hari ini siapa anak teman-teman kalian yang sudah masuk? Oh bisa, Sari. Oh ya, yang sakit ya. Semoga lekas sembuh ya. Baik, sebelum pelajaran hari ini kita mulai anak-anak, saya ingin minta Mas Arif untuk memimpin doa. Silakan Mas Arif. Silakan berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, apakah anak-anak masih ingat pelajaran kita dulu tentang Pancasila? Siapa masih ingat? Siapa yang ingat tentang apa sila dari Pancasila? Angkat tangan. Oh, ya, Pak Zil. Apa Pancasila itu apa? Pancasila itu apa, Pak Zil? Ada yang tahu yang lain? Pancasila itu apa? Sumber dari segala hidup. Oke, sumber dari segala hidup, Pak. Betul, Mbak Amel. Yang lain? Hah? Apa, Mbak Naila? Mungkin? Sumber dari segala hidup. Pancasila. Panca itu artinya? Artinya 5. Kalau sila itu? Dasar. Berarti dasar dari Oke, dasar dari Indonesia. Sekarang saya tanya lagi sama anak-anak ya. Mengapa Pancasila itu penting bagi pedoman hidup bangsa? Mengapa? Sis? Atau Azizil? Kamel, ayo. Azizil versus Kamel, ayo. Kan nggak apa-apa, berkelompok kita. Ya, ayo, yang lain. Ya. Oke, ada yang bilang untuk mengatur penyelenggaraan negara. Oke, mengapa Pancasila kok dalam kehidupan kita kok sangat penting? Apa? Terus pertanyaan jawaban dari Mbak Dista. Nasir? Oke, mengatur kehidupan masyarakat. Mbak Dista? Apa? Ya? Lagi? Oke, apa? Boleh? Betul? Pancasila. Baik, jadi bagus jawaban dari Mbak Dista untuk mengatur kehidupan kita ya.
Jadi Pancasila itu sebenarnya ya nilai-nilai dari Pancasila itu yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi Pancasila itu sebagai pedoman hidup bangsa. Jadi nilai-nilainya kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, agar kita bisa berhubungan baik dengan seorang, dengan sesama ya, toleransi kepada seluruh masyarakat, kepada sesama gitu ya. Saya tanyakan sekarang, apa pentingnya ya kita menghargai sesama? Saya tanya sekarang. Ada yang mau jawab? Tidak timbul konflik. Oke, tidak timbul konflik. Kelompok sini? Kelompoknya apa? Boleh jawab. Kenapa kok menghargai sesama itu kok penting? Apa? Oh ya. Oh biar tidak bermusuhan. Apa lagi? Satu lagi. Tidak bertengkar. Apa lagi? Gimana? Kelompoknya Mbak Tata? Oke. Jadi Pancasila itu penting untuk mengatur kehidupan bangsa karena nilai-nilai ya, nilai-nilai dalam Pancasila itu sendiri sebagai pedoman hidup bangsa untuk mengatur agar kehidupan ini bisa damai dan seimbang itu ya. Makanya Pancasila sebagai dasar dari negara Indonesia ya. Masih ingat Pancasila adalah rumah kita. Coba sih saya mau refresh anak-anak, ingat apa enggak dengan 5 sila. Sila pertama yang Bapak sebutkan adalah sila pertama, satu Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. tiga, Kesatuan Indonesia. empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. oh tepuk tangan untuk kita semua. Masa anak-anak nggak ingat ya? Kita masuk ke pelajaran kita yang tadi, nggih. Jadi ini yang kita pelajari hari ini, ya. Yang pertama di sini ada di slide ada gambarnya sila Pancasila ya. Tahu ini lambang dari? Dilambangkan dengan apa anak-anak? Ini gambarnya menggambarkan apa? Garuda, di mana di sana itu ada apa? Ada lambang-lambang, ada simbol-simbolnya ya. Nah, anak ya. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita next. Hari ini kita akan belajar ya, dengan tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan makna-makna nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan juga mengidentifikasi contoh sikap sesuai dengan sila-sila Pancasila di lingkungan sekitar. Anak-anak juga diharapkan mampu menunjukkan sikap yang positif sebagai warga negara yang baik. Nah, ini kan calon-calon warga negara. Ya, betul? Betul apa enggak? Calon warga negara yang baik. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa anak-anak ini disiapkan menjadi warga negara yang baik, yang taat peraturan, yang taat apapun ya, peraturan-peraturan, karena sampean dari kecil sudah dididik, diberikan pendidikan di kelas dasar agar sampean disiapkan menjadi warga negara yang gimana? Yang baik, bagus. Kita next ya, kita lihat di situ ada ya. Tadi yang saya tanyakan sama sampean ya, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa ya. Jadi mengapa kok penting? Karena nilai-nilainya menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Jadi semua apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu harus sesuai dengan Pancasila. Baik. Kemudian selanjutnya kita lihat tadi yang sudah saya bacakan nggih, di mana Pancasila itu yang pertama ya dilambangkan dengan bintang. Kemudian yang kedua dilambangkan dengan ada yang masih ingat kenapa kok ada rantai? Melambangkan apa simbolnya rantai? Rantainya? Ada yang jawab? Rantainya tadi melambangkan apa? Kalau sampean amati, kalau di rantai itu kan ada lingkaran dan ada kotak ya. Kalau yang perempuan dilambangkan dengan lingkaran, yang laki-laki dilambangkan dengan kotak, di mana menjelaskan bahwa kehidupan kita baik laki-laki atau perempuan itu memiliki persamaan, tidak boleh membeda-bedakan ya.
Jadi derajat kita baik laki-laki perempuan kita memiliki yang nggak ada perbedaan, maksudnya kita memiliki kesetaraan. Jadi boleh laki-laki perempuan itu tidak boleh dibedakan. Kemudian yang ketiga dilambangkan dengan apa? Pohon beringin. Di mana pohon beringin itu kan besar aja ya. Sama lah, lihat pohon beringin itu kan besar. Itu mengayomi seluruh masyarakat Indonesia ya, melambangkan persatuan. Kemudian yang keempat, ini ada kepala banteng. Siapa yang masih ingat? Ayo. Masih ingat apa itu? Kepala banteng itu melambangkan apa? Oh, bermusyawarah. Iya. Kenapa kok gambarnya kok kepala banteng? Maksudnya apa hubungannya itu? Ah? Ada? Banteng ini adalah hewan yang suka berkumpul. Jadi intinya kita juga diharapkan bahwa kita dalam menghadapi apapun ya, ini sudah menjadi tradisi bangsa ya. Jadi kita diharapkan ketika dalam menghadapi masalah apapun ya, baik di rumah, di masyarakat, di sekolah, kita tidak boleh memutuskan sendiri. Kita harus secara bersama-sama. Ya, di sini juga gitu kan. Kalau mau melakukan apa kemarin, mau rekreasi, mau apapun, kita juga harus bermusyawarah. Berarti kegiatannya Saman ketika mengambil keputusan kemarin sesuai dengan Pancasila apa enggak? Bermusyawarah sesuai dengan Pancasila berapa? Oh, 4. Pintar sekali. Yang terakhir ada padi dan kapas ya. Yang di situ adalah melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa kok padi dan kapas lambangnya? Ya, karena makanan pokok orang Indonesia itu adalah padi. Masa makan kapas? Kapas ini melambangkan kemakmuran ya. Kapas ini gunanya sangat banyak sekali. Pakaian yang Saman pakai itu seratnya dari serat kapas ya. Jadi kapas ini juga sangat penting. Jadi padi dan kapas melambangkan kemakmuran ya. Ada yang bisa mencontohkan perwujudan Pancasila sila kelima? Ada yang mau mencontohkan? Contohnya apa? Nggak ada? Lupa? Oh iya, bersikap adil, kok pinter ya? Ya. Kemudian yang lain? Selain menghormati hak-hak orang lain, kita lihat ya. Sila yang pertama, baik. Sila yang pertama melambangkan bintang ya. Bintang, gambarnya bintang ya. Beberapa kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan Pancasila yang pertama. Yang pertama, kita beribadah. Apakah di sini semuanya sudah melaksanakan ibadahnya? Insya Allah sudah. Berarti kalau Saman melaksanakan ibadahnya, berarti Saman sesuai dengan Pancasila sila yang ke? Baik, saya minta pendapat dari teman yang lain. Selain yang saya tulis itu, selain beribadah, selain berdoa sebelum belajar, menghormati orang lain atau toleransi antar umat beragama, apakah ada contoh yang lain? Oke, bagus, Mbak Rizka. Yang lain? Oh, membaca Al-Quran. Ada lagi? Oh, puasa. Jadi melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan agama sesuai dengan agama kita. Karena kita agamanya Islam, maka kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan oleh umat Islam. Kemudian yang kedua, ya, sila yang kedua ini dilambangkan dengan rantai ya. Ini dalam Pancasila yang kedua, yaitu memiliki arti ya bahwa segenap bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia diakui dan dilakukan sebagaimana mestinya ya, sebagai makhluk dengan martabat yang sama. Tidak ada yang dibeda-bedakan, baik dari kaya, dari miskin. Oh, perempuan ini harus yang paling utama, laki-laki yang hanya harus boleh memimpin gitu ya. Jangan salah, di Indonesia ini itu kesetaraannya sama. Apakah anak-anak pernah ingat di Indonesia ada presiden perempuan? Siapa? Oh iya, Bu Mati. Berarti kalau kalian bercita-cita menjadi seorang presiden atau gubernur itu bisa. Gubernur Jawa Timur kita siapa yang tahu? Ayo. Ya itu kan perempuan itu juga boleh menjadi apa? Menjadi seorang kepala negara ya. Nggak kalah itu saingannya kemarin dengan laki-laki semua. Boleh itu. Suatu saat kalau Mbak Rizka mau ingin jadi kepala daerah bisa ya. Next, kemudian sila yang ketiga yang sudah saya spill tadi ya, melambangkan persatuan ya. Baik, persatuan, kemudian menumbuhkan sikap tenggang rasa dan menjunjung tinggi sikap kemanusiaan. Selain ini ada yang bisa memberikan contoh? Contohnya sila yang ketiga? Oh, cinta tanah air. Boleh, yang lain? Selain cinta tanah air? Adel, Naura? Apa?
Selain yang dicintai tanah air itu apa? Oh, yang nasionalisme, ya, kebangsaan, ya. Kita kebangsaan, cinta sama bangsa, nasionalisme, cinta tanah air hampir sama dengan cinta nasionalisme ya. Cuma lebih mengarah ke rasa cintanya. Yang lain? Oke, tidak membedakan? Oke, bolehlah, ya. Kemudian ada lagi? Sama nyapu-nyapu itu loh, Rek. Yang kalau di kelas itu loh ya. Apa? Iya, piket kelas bersama-sama, kerja bakti, apalagi? Oh, cinta produk Indonesia, gotong royong, bantu teman, gitu ya. Itu. Ada lagi yang dengan contoh? Kemudian ke sila keempat, saya sudah spill tadi bahwa contohnya di sini adalah bermusyawarah. Dalam bermusyawarah, kita juga harus mengetahui hal apa yang harus dilakukan dalam musyawarah apa? Yang pertama, menghormati lembaga. Oke, menghormati pendapat orang lain. Boleh nggak kita tidak setuju, kemudian kita marah-marah, boleh nggak? Itu bentangan ya. Misal, jika ada musyawarah, kemudian ada teman kalian yang mengusulkan dan usul kalian tidak terima, apa yang harus kalian lakukan? Oh, lapang dada, tenana. Betul? Oh iya, betul. Lapang dada ya. Lapang dada itu berarti harus bisa menerima dengan ikhlas tanpa ada dendam dan apapun di kemudian harian. Nanti depan-depannya dia setuju, tapi di belakangnya dia nggak setuju. Nggak boleh ya. Karena kalau sudah menjadi keputusan harus kita hormati bersama. Terakhir, untuk sila yang kelima tadi sudah banyak yang memberikan contoh ya. Sila yang kelima itu padi dan kapas. Di sini lebih mengutamakan ke keadilan sosial sih, ya, kemakmuran Indonesia. Jadi di sini beberapa nilai-nilai Pancasila, kegiatan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Salah satunya adalah yang tadi sudah dibacakan oleh Mbak Rizka tadi ya. Apa Mbak Rizka tadi? Bersikap adil, kemudian sama bekerja keras, ya, tidak boleh boros, ya. Gitu nggih? Ada lagi yang lain? Tidak boleh boros. Apalagi? Mendukung pembangunan nasional, misalnya membayar pajak tepat waktu itu sesuai dengan pengamalan Pancasila sila yang ke-5. Itu nggih? Dari sini ada yang ditanyakan? Anak-anak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, baik. Hari ini saya akan berikan tugas sedikit. Setelah kita tadi ada sudah saya jelaskan, anak-anak sekarang saya minta untuk mengerjakan tugas sebentar, ya. Silakan dipersiapkan alat tulisnya semua. Saya akan berikan berkelompok, ya, semua mengerjakan pekerjaan kelompok. Tapi nanti, ya, perwakilan dari masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusi kita. Oke. Di sini ada 2 tugas, ya. Tugasnya bisa dikerjakan dengan kelompok. Saya akan jelaskan dulu tugas yang pertama. Kamu akan mendapatkan 2 gambar dari sebuah peristiwa, ya. Peristiwanya nanti kamu akan jelaskan, ya, akan simpulkan, diskusikan dengan teman-teman, gitu ya. Yang pertama, nanti kamu bisa menjelaskan gambarnya itu gambar apa. Kamu jelaskan dulu. Kemudian yang kedua, gambar yang sudah kalian terima, ya, anak berbeda atau berbeda, itu gambarnya itu tidak sesuai dengan Pancasila sila yang keberapa. Kemudian yang ketiga, apa yang sebaiknya kalian lakukan jika kalian melihat peristiwa yang ada pada saat, ya. Kalian tulis nanti perwakilan dari tiap kelompok nanti akan saya minta jawabannya untuk ke depan, ya. Siapa nanti yang bisa saya berikan, Dik. Sama saya tolong digubung. Tolong digubung. Baik.
Gambarnya kan kilo, gambarnya papat. Wes gak apa-apa salah iki loro. Wes. Hak. Selawat wong iki. Silakan dikerjakan. Ayo silakan. Semua memberikan pendapatnya, silakan didiskusikan. Ya, kerjakan di situ. Ya, ya, jauh sini. Ada yang tanya? Yang tanya angkat tangan dulu. Atau mungkin nggak jelas dengan gambarnya? Apa? Ada kesulitan? Apa? Gambarnya sudah. Salah satu persiapan, satu yang masuk ke depan ya. Oke, gambarnya nanti aja. Kamen kok nggak tak tunjuk sini tuh. Tunjuk yang lain aja. Gambarnya kurang situ. Nama samain semua aja. Kelompok ini. Oh, ya, udah. Ini kerjakan dulu. Ini dicentang-centang aja. Jangan dicentang, iya. Dicentang ya. Ayo Mel. Ya. Sudah? Ya. Dua. Kak Opong kata-kata Kak Bunti jadi cukup kayak gede musik velocity kan? Kan tanggung jawab kok tugas yang tepat waktu apa berarti?
Udah? Boleh ya? Iya. Sebentar ya, sebentar sekarang. Nggak usah terus semesternya ya. Iya. Udah? Oh. Ini anak ini maksudnya isi sila keberapa, kemudian apa yang kamu lakukan jika kamu lebih tersebut mana, terus mari ngono ini gambarnya apa gitu loh. Iki arek sing mengolok-olok teman, berarti tidak sesuai dengan berapa ya ya. Tidak berasa paling terjadi cinta tanah air. Maksudnya aku tidak merasa paling maksudnya sila kelima. Iya. Maksudnya aku nggak sombong dulu Rek, nggak sombong, nggak apa. Terus Ketidaksetujuan ya. ini anaknya marah-marah ketika musyawarah. Watuk jalan di balik. Ada yang sudah selesai? Oh, sudah, baik. Baik, saya minta kelompok yang selesai dulu boleh maju ke depan satu untuk membacakan hasilnya. Asafa bisa? Asafa atau Vino? Boleh. Asafa? Ya. Vino dibaca, silakan boleh maju ke depan. Tinggal baca aja. Silakan dibaca di depan, Mbak. Mas. Mbak Asafa. Baik, Mbak Asafa, silakan Mbak Asafa. Sini. Kita dengarkan, nggih. Boleh yang lain memberikan tanggapan kepada temannya. Tugas yang sudah saya berikan, nggih. Baik, Mbak Asafa, silakan dibacakan. Gambar yang pertama gimana? Oke. Oh iya, ada gambarnya orang yang oke. Kamu sampaikan yang keras, suaranya agak ke depan, silakan. Terdapat gambar yang ya, silakan dibaca. Baca saja. Gambar. Ada seorang anak yang mengejek teman orang atau orang yang sedang beribadah. Kemudian ya. Oke, kemudian yang lain silakan didengarkan. Sila keberapa? Sila ke-1. Ada seorang anak yang beribadah ya, tapi kemudian diganggu oleh temannya. Ini tidak sesuai dengan Pancasila sila ke-1. Betul apa salah? Ada yang punya tanggapan yang lain? Ada yang menanggapi? Berarti mengganggu orang yang sedang beribadah. Ini tidak sesuai dengan Pancasila sila yang ke-1. Baik, kemudian
Oke, bagaimana apa yang kalian lakukan jika kalian melihat hal tersebut? Apa yang bisa dilakukan? Oke, menegur dengan baik ya. Baik. Kemudian yang kedua? Oke. Berarti tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila sila yang ketiga. Dengarkan teman-teman yang lain, silakan diperhatikan, G. Ada teman kalian yang sudah membacakan hasilnya, sama bisa menanggapi. Jadi kalau mulai ada yang mau menanggapi. Yang kedua ada gambar, ada orang Jambi, kemudian ada yang tidak ikut, ya. Menurut dari kelompoknya Mbak Safa bahwa itu tidak sesuai dengan Pancasila sila yang ketiga. Ada yang memberikan tanggapan yang lain? Betul kan, Mbak? Tidak sesuai dengan Pancasila sila ketiga. Kemudian selanjutnya, Mbak. Oke, apakah kamu akan melakukan hal yang sama? Tidak. Kenapa alasannya? Oh, karena karena tidak sesuai dengan Pancasila sila yang cukup. Baik, ada yang mau menanggapi? Cukup, G. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Safa. Satu lagi kelompok yang menanggapi. Cukup? Satu aja. Dari kelompok sini, Azizil, silakan. Ya, silakan yang gambar aja. Silakan baca Pak Azizil, gambarnya tentang apa? Ya, masuk. Ada gambar satu. Yang lain silakan ditanggapi ya. Namanya boleh ditanggapi gambarnya. Gambar satu. Oke. Ada anak yang tidak mau membagi makanannya, gitu ya. Ya, kemudian kedua. Oke, kejadian tersebut tidak sesuai dengan Pancasila sila yang kedua. Apakah ada teman-teman yang menanggapi? Akmal, oke? Belum, Kaila? Ada yang setuju atau tidak setuju? Setuju apa enggak? Setuju, kemudian tiga. Oke, dilakukan ketika melihat yang seperti itu kita mengukur nasihati gitu, oke? Ada yang nggak setuju dengan pendapatnya Mbak Azizil? Oh, setuju semua. Baik, untuk apa kedua? Oke, dasarnya dengan baik apa enggak? Dengan marah-marah, seperti kamu marah-marah, kemudian, ya? Oke, tidak sesuai dengan Pancasila sila yang keempat. Apakah anak-anak ada yang setuju atau enggak? Atau setuju? Marah-marah ketika mendengar pendapatnya, ketika bermusyawarah itu tidak sesuai dengan Pancasila sila yang keempat. Apakah ada yang tidak setuju dengan pendapatnya dari Mbak Azizil? Setuju semua. Baik, kemudian selanjutnya. Oke, dan yang terakhir sudah. Kalau kamu menjadi mereka, apakah akan melakukan hal yang sama? Oh tidak. Alasannya? Oke, tidak mencerminkan ya, tidak mencerminkan sikap yang baik, tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya. Ada yang mau menanggapi? Setuju juga dengan pendapatnya Mbak Azizil? Baik, kita berikan aplaus tepuk tangan untuk Mbak Azizil. Terima kasih Mbak Azizil. Oke, dua. Silakan dikumpulkan tugasnya anak-anak. Sudah cukup ya. Dari kelompok sini.
dua, tiga. Nilai Pancasila dari 5 sila. Sila yang pertama menganut agama. Sila yang kedua salinglah menolong. Sila yang ketiga cinta tanah air. Sila yang keempat itu musyawarah. Sila yang kelima bersikaplah adil. Ayo kawan-kawan, mari kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Satu kali lagi, nggih. Kita menyanyikan lagu nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila dari 5 sila. Sila yang pertama beragama. Sila yang kedua salinglah menolong. Sila yang ketiga cinta tanah air. Sila yang keempat itu musyawarah. Sila yang kelima bersikaplah adil. Ayo kawan-kawan, mari kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan. Baik, ada satu hal yang bisa sampaikan dari pelajaran yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini. Yang pertama, kita harus mengingat bahwa Pancasila bukan hanya dihafalkan, ya, tapi untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, kemudian toleransi, cinta tanah air, musyawarah, ya, kita berarti ikut membangun Indonesia yang damai dan sejahtera. Jadi mulailah anak-anak, mulai hari ini kita lakukan hal-hal yang kecil seperti ayo kita bersikap jujur, kemudian kita membantu teman, apalagi oke, beribadah sesuai dengan ajaran agamanya, kemudian hemat tidak boros, ya, agar kita bisa mewujudkan negara Indonesia yang damai dan sejahtera. Baik, ya, jadi itu adalah bentuk-bentuk sikap-sikap mewujudkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih, hari ini mungkin selesai sampai di sini, nggih. Persiapan Mas Arif. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usrin illal ladzina wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul